Pemirsa, salam jumpa di To Glow TV bersama saya Rizky Niken Suskandari dalam program Tatap Muka. Pada hari ini saya sudah kedatangan dua orang tamu yang luar biasa sekali yang kebetulan kemarin baru saja mengikuti kompetisi TBI Storytelling Kota Depok. Ada Ananda Anya, apa kabar Anya? Baik. Ada Miss Ella, apa kabar Miss Ella? Ya, alhamdulillah, kabar baik. Miss Ella ini adalah wali kelasnya Anya. Anya ini adalah siswa SMP Nasional Plus Tunas Global yang kemarin baru saja mengikuti kompetisi dan menjadi juara pertama. Wow, keren sekali. Nah, mesti kan penasaran nih, apa sih sebenarnya tip dan triksnya nih ketika dia, kalau nggak salah ini baru pertama kali ya, baru pertama kali loh, tapi langsung menjadi juara. Kayaknya kita perlu tahu nih, berbagi pengalaman baik itu kan penting, betul tidak? Betul. Oke. Terus kan tanya-tanya sedikit ya, sama Anya sama Miss Ella, oke? Nah, Anya, gimana sih perasaannya menjadi juara pertama dalam kompetisi kali ini? Senang banget. Senang banget. Iya. So excited dong pastinya. Nah, kalau Miss Ella nih sebagai wali kelasnya, dari sekian banyak siswa, kemarin tiba-tiba mendapat kabar gembira bahwa salah satu siswanya memperoleh atau meraih juara pertama. Gimana rasanya? Oh, sangat bangga sekali ya Miss Niken ya, gitu kan, maksudnya apalagi sehari-hari kan Anya memang sudah terbiasa ya, terus pakai bahasa Inggris terus teman-temannya gitu ya Miss Niken. Nah, pas begitu mendengarkan kabar itu, wow, bener-bener keren banget. Keren banget. Mbak Ati ini sehari-hari bisa dengar kalau Anya udah terbiasa ya dengan bahasa Inggris ya? Sudah terbiasa Miss, dengan teman-teman di kelasnya itu, mereka sudah biasa ngobrol pakai bahasa Inggris. Oh, keren banget. Ya, kemarin juga sebelum lomba nih Miss, sebelum lomba Anya ini saat di literasi ya, jam literasi. Anya mencoba storytelling ke teman-temannya. Dan pasti teman-teman antusias banget dong. Nah, pilihan judulnya nih kemarin pasti kan ada begitu banyak judul ya ketika kita namanya kompetisi storytelling, pasti panitianya itu memilihkan beberapa judul yang memang pas gitu. Nah, Anya tuh judulnya kalau nggak salah apa ya? Jack and the Beanstalk. Oke, apa sih yang menginspirasi Anya? Kenapa memilih judul Jack and the Beanstalk? Oke, agak lucu. Kemarin aku belum prepare sama sekali, tapi udah 3 hari lagi udah apa sih yang pemilihan itu. Pemilihan judul sampai, ya. aduh aku belum pilih belum apa. Jadi aku kemarin pernah baca 1 kali, terus aku paling ingat Jack and the Beanstalk. Jack and the Beanstalk gitu. So ini sebenarnya karena salah satunya mungkin udah pernah dengar ya cerita Jack and the Beanstalk ya. Jadi udah agak familiar dan salah satunya dengan waktu yang sangat singkat, you have to choose, right? Ya, oke. Gak apa-apa lah, yang penting keren lah ya. Oke. Persiapannya nih kalau misalkan boleh tahu, karena kan sebenarnya lumayan ada sekitar 10 harian ya kalau nggak salah persiapannya. Dan yang Anya lakukan sendiri apa sih? Baik itu di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah, minggu-minggu pertama itu aku kalau pengen menghafal sesuatu kayak cerita, aku harus tulis gitu. Jadi aku tulis ulang, terus aku baca-baca sendiri sambil jalan-jalan gitu, kayak jalan di tempat gitu. Terus pas di sekolah, kan aku storytelling depan Miss Niken sama Neva. Terus ya gitu dong sih. Rehearse banyak. Oke. Poinnya adalah ini salah satu sebenarnya gaya belajarnya Anya ya. Dia untuk menghafal, dia mencatat ulang. Mungkin bisa menginspirasi nih teman-teman nanti yang pas nonton ya. Oh, ternyata mungkin ini bisa salah satu cara yang bisa dicoba nih. Karena kadang-kadang anak sekarang itu agak sulit ya menghafal ya Miss Ella ya kalau kita. Betul sekali. Ini bisa menjadi tips nih buat teman-teman lainnya Anya. Keren banget loh, karena bahasa ini sulit loh. Karena teksnya itu kan panjang dan dia harus menghafal isi keseluruhannya, tetapi dia sudah menemukan cara belajar buat dirinya sendiri. Ini poin plus tentunya, oke? Nah, Miss Ella pengen tahu, kan Miss Ella wali kelasnya tentunya yang sehari-hari memantau aktivitasnya. Menurut Miss Ella sejauh mana sih peran sekolah dan guru membantu persiapan Anya dalam mengikuti lomba? Oke, baik Miss Niken. Peran sekolah dan guru tuh sangat mendukung ya Miss ya. Pertama, dari awal ada informasi lomba tersebut disampaikan ke guru mapel bahasa Inggris dan langsung membuat seleksi Miss. Langsung membuat seleksi dan antusias anak sebenarnya sangat luar biasa ya. Berarti nggak hanya Anya ya sebenarnya pada saat awal ya, betul. Iya betul gitu. Jadi ada beberapa siswa ya lumayan banyak ya Miss ya ikut seleksi. Setelah itu diseleksi oleh guru mapel bahasa Inggrisnya, yaitu Miss Niken sendiri. Terus saya tiba-tiba menjadi
amnesia. Tapi benar-benar sekali yang dilakukan, yang disampaikan oleh Miss Ella tadi, bahwa memang ada proses seleksi. Iya, Jadi memang betul. Anya ini juga sudah melewati proses seleksi tahap sekolah. Iya. Gitu. Bukan berarti yang lainnya tidak baik ya, tapi kan untuk kita mengirimkan ke suatu kompetisi ya kita harus tetap ada seleksi gitu. Iya. Karena tidak bisa semua yang dikirimkan. Iya. Oke, selain tadi seleksi, berarti dilanjutkan lagi dengan proses apa misalnya? Dengan proses latihan nih, Latihan. Misalkan memberikan jadwal untuk latihan dan ada juga misalkan membuat grup ya, grup betul. yang di dalamnya ada anak-anak yang ikut lomba. Betul. Selain latihan di sekolah juga misalkan mengecek dari video-video yang Betul, dikirim, betul, jadi betul. progresnya sangat terlihat. Iya, betul sekali. Itu saya sangat antusias. Kebetulan memang saya guru bahasa Inggrisnya. Jadi mereka walaupun misalnya kan kadang-kala guru itu pada saat hari-hari yang sudah terjadwalkan ternyata ada rapat, ada apa. Tapi saya tetap ingin menjalankan tanggung jawab atau kesepakatan yang sudah saya buat tentunya dengan anak-anak. Dan mereka alhamdulillah, mereka patuh dengan apa yang sudah kita sepakati. Nah, kirimkan videonya, kirimkan hasil latihannya. Nanti saya kasih tambahan, saya kasih masukan. Dan beruntungnya memang anak-anak yang kemarin terpilih, salah satunya Anya, mereka sangat well prepared. Wah, keren banget memang. Oke, Anya, apa sih yang paling sulit nih? Ya, yang paling sulit dan menjadi tantangan tersulit selama latihan dan tampil saat kompetisi? Pas latihan, aku orangnya malas. jujur Ya, aku malas. Oke. Jadi pas latihan aku, oh my god, gak mau banget. Setiap bikin video, I'm like, oh malas banget. Ini Anes ya. Ini jujur loh, Miss. This is Aku lebih pilih sesuai kemauan aku aja. Jadi sebenarnya aku malas pas lagi. so depends on your mood ya. Sedih Anes. Dan saya baru tahu. Tapi menurut aku yang paling susah itu pas perform ya. Perform. Karena sebelumnya kan aku dengerin mereka. Terus aku ngobrol sama Naima, takut banget aku gini. Ya ampun. Terus pas peserta ke-5 kan aku ke-6. Betul. Oh, ya ampun gitu. Karena kamu sudah melihat penampilan peserta-peserta yang sebelumnya. Iya. Ini bagus. Artinya bagus, dia paham. Tapi kamu bisa handle itu semua dong. Handle is everything. Kalau misalnya nervous wajar lah ya. Itu paling sulit karena kamu merasa, ya aku bisa lebih bagus nggak sih dari dia, bener nggak sih? Iya. Tapi kamu pass it. Aku soalnya mikirin kan aku Jack and the Beanstalk. Terus Iya. moralnya bravery gitu. Iya. Masa aku nggak brave? Oh, keren banget. Dia sudah bisa menyimpulkan sendiri loh, Miss Ella. Masya Allah, keren. Jadi sebenarnya itulah yang paling sulit ya, tapi bisa terlewati dengan luar biasa oleh Anya. Anya, ini udah nih ke Anya ya tadi terkait dengan tantangan. Nah, Miss kan pengen kembali ke wali kelasnya nih, Miss Ella nih. Nah, apakah Miss Ella melihat perkembangan yang signifikan nih dari keterampilan berbicara Anya sebelum kompetisi dan setelah kompetisi? Ada perubahan nggak sih sebenarnya sebelum dengan sesudah, atau memang sama, memang sehari-harinya Anya seperti ini gitu? Oke, baik Misalkan. Untuk perubahannya sebenarnya sehari-hari memang sudah sering ngobrol dengan bahasa Inggris. Oh ya, tadi seperti dibilang di awal ya. Tapi mungkin itu obrolan sehari-hari ya kan, betul, dengan betul. teman gitu kan. Tapi pas saya lihat saat Anya ini mau mengikuti lomba, dia terlihat lebih serius, Miss, dalam segala persiapannya, dalam ngobrol bahasa Inggrisnya, dan kayaknya sharing sama teman-teman ya, dengan teman-temannya, walaupun dengan pakai bahasa Inggris, tapi sharing tentang storytellingnya, dan teman-temannya juga sangat Support. mendukung, sangat itu yang support dan penting memberikan masukan-masukan. Jadi mereka membantu banget. Iya. Oh, keren, Masya Allah. Jadi nggak hanya guru, tapi temannya juga berkolaborasi ya. sangat Keren banget. Oke, yang paling banyak siapa sih yang mendukung dan membantu Anya dalam persiapan lomba? Chloe kayaknya bisa. Itu teman ya, itu teman-teman ya. Iya. Termasuk guru dong ya. Ya pasti memang teman-teman itu memang sangat membantu karena memang sehari-hari bersama teman-teman ya. Kalau dengan wali kelasnya atau mungkin dengan gurunya mungkin waktunya terbatas. Tapi support system pasti orang tua juga dong. Mama papa di rumah, kakak-kakak juga. Oh iya, kakak-kakak. Iya, mamaku itu support banget. Aku Tuh kan. Iya, aku enggak. Kan kemarin aku ngomong, aku nggak tahu ya kostumnya di mana. Terus dia bikinin kostum. Terus dia suruh, oh ini bikin apa kayak sobek. Oh iya, aku bikin kapak. Kemarin aku bikin kapak gitu ya. Buat endingnya. Ya terus gitu. Ih, keren banget ya. Nah,
Miss Ella, menurut Miss Ella nih ya, apa sih kelebihan utama dari Anya sehingga dia bisa memenangkan kompetisi itu gitu loh? Tahu kan ya, ada begitu banyak sekolah sih, sekitar belasan ya. Namun Anya, menurut Miss Ella nih, dengan kondisi Anya seperti ini, kira-kira apa sih kelebihan dia kok dia bisa memenangkan lomba itu gitu? Sebagai wali kelas loh. Kalau saya lihat ya Miss ya dari sehari-harinya sebenarnya percaya diri Anya. Sangat percaya diri. Pas diberikan tantangan storytelling, langsung Anya tuh langsung menyampaikan, saya mau ikut gitu kan. Di situ percaya dirinya sudah muncul dan saya malah baru tahu nih ya barusan misalnya cerita Anya, ternyata Anya itu bisa mengukur diri Anya sendiri dan memahami, oh aku harus seperti ini ya, oh dengan apa yang seperti ini aku harus gini. Plus dia juga paham banget nih apa sih yang mau disampaikan oleh Anya, aku harus seperti apa nih. Wow, benar, saya benar-benar baru tahu juga nih ya, ternyata keren sih, keren banget ya. Nah Anya, kan dari sekian banyak kontestan ya, ada berapa belas gitu ya. Kira-kira menurut Anya sendiri kan, tadi Anya udah bisa menilai nih, oh aku tuh keren, bisa begini, bisa begini, ada hal begini yang bisa aku contoh dari cerita ini. Menurut kamu nih, kira-kira kenapa sih juri itu bisa memilih kamu jadi juara satu? Oke. Ini aku secret. heran deh. Ini secret banget nih. Coba kita dengarkan secret ini. Mungkin ini bisa menjadi tips and tricks nanti bagi adik kelas ya yang mau ikut kompetisi di tahun-tahun berikutnya. Oke. Ya, apa kira-kira? Gini, aku pas ngeliat semua konser yang lain, mereka itu storytellingnya itu like sama persis kayak kertasnya. Jadi mereka rasanya kayak like ini terus dikatain gitu. Tapi kalau aku ambil ceritanya, terus aku tulis lagi di bahasaku sendiri. Dan aku belajar dari dua-dua itu. Gitu. Jadi aku jadiin satu. Dan aku banyak improv, sebenarnya aku banyak improv. That's the point. Wow. Makanya pas aku lagi latihan kemarin, aku kan gak bawa kertas karena aku langsung udah ada gitu. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Karena kalau storytelling memang you have to tell the story by your own language, right? Yes. Karena we have known the story, kita sudah tahu ceritanya dan kita menceritakan. Namanya menceritakan nggak boleh kaku, benar katanya. Itulah yang bisa menjadikan dia juara. Keren, dia bisa nilai sendiri loh. Iya, benar bisa. Oke. Nah, misalnya dalam setiap persiapan lomba, tentunya nggak hanya pada Anya sih ya. Mungkin lomba-lomba yang berikutnya nanti akan diikuti oleh anak didiknya Miss Ella. Kira-kira tantangan terbesar apa sih yang dihadapi Anya dalam persiapan lomba kemarin? Dan gimana cara dia mengatasinya? Mungkin kan dia sempat sharing atau Miss Ella melihat secara langsung mengenai persiapan Anya. Kira-kira apa tantangan terbesarnya? Kalau yang saya lihat ini ya Miss ya, Anya itu kan aktif juga ya di kegiatan padus. Orang sibuk ya. Terus persiapan apa itu yang mau nari. Aduh, ya ampun. Banyak ekstra ya. Iya, banyak ekstranya. Terus belum untuk misalnya persiapan sumatif dan lain-lain gitu ya Miss ya. Nah, yang saya lihat itu waktu di kelas adalah saat itu antara harus padus dan harus latihan. Nah, sejujurnya Anya mungkin ya aku juga pengen padus, tapi aku pengen latihan. Tapi di situ Anya bisa menentukan prioritasnya mana sih, seperti itu, dan dia bisa bertanggung jawab bahwa kalau aku memilih ini artinya hal yang lain juga aku harus bagaimana seperti itu. Seperti kemarin juga sumatif ya Anya ya, sumatif, kebetulan sumatif matematika, Anya baru selesai lomba, baru pulang, butuh istirahat dulu ya kan Miss di sekolah. Setelah itu ternyata ada persiapan tari ya, langsung iya itu langsung ke sinema ya. Tapi Anya langsung memahami bahwa Miss saya tidak apa-apa untuk susulan gitu. Nah itu sih poinnya juga ya Miss ya. Artinya dia bisa decide ya, maksudnya apa sih yang harus aku pilih. Karena setiap pilihan yang akan dipilih oleh Anya, dia sudah tahu konsekuensinya. Karena seusia ini loh ya, keren banget. Di mana sih sekolahnya? Oke, Anya, apa momen yang paling berkesan setelah mengikuti kompetisi yang kemarin? Aku berkesannya pulang ke sini langsung aku disambut gitu sama teman-teman. Kan aku jalan tuh ke atas, aku cuma Anya karena aku senang sebenarnya gitu. Dan aku juga berkesan sama orang yang di TBI. They're so nice, mereka baik banget itu semua pesertanya. Pas lagi kayak drum roll siapa yang menang, mereka langsung kamu menang, you win. So mereka bersaing dengan sehat ya. Itu juara 2 kayak it's you. Good competitor berarti. Aku jadi baru pertama
ikut kompetisi dan Anya memperoleh pengalaman yang luar biasa, not only tentang siapa yang menjadi pemenangnya, tapi bagaimana juga bersikap kalau kita dalam keadaan kalah. Itu juga bisa ditiru kan ya. Artinya kalau dalam berkompetisi tetap harus berkompetisi secara sehat, nggak boleh saling menjatuhkan. Itu good banget. Oke. Kan ini udah punya pengalaman ikut kompetisi, meraih juara 1 pula, ya kan? Kira-kira kedepannya apa nih motivasi Anya? Aku mau ikut lomba lagi. Ketagihan, aduh Masya Allah, ketagihan Miss Ella, ketagihan lomba. Aku banyak join lomba kok, tapi gitu. aku gak banyak menang. Tapi ini perasaan ya yang menang. Memang kalau sudah menang itu akan semakin candu untuk ikut lomba lagi dan semakin tertantang, right? Jadi kemenangan kemarin mungkin memacu Anya untuk next time pasti gue lebih baik nih, gitu kan? Mau coba storytelling lagi atau genre yang lain nih? Ya. Apapun itu, whatever. Ya, kan there will be speech maybe, there will be spelling bee maybe. You want to try? Ya, oke. Menurut Miss Ella misalnya, kompetisi seperti ini gimana sih? Bagaimana nih kompetisi yang seperti ini dapat membantu perkembangan siswa, baik secara akademik dan sosial? Menurut Miss Ella gimana? Apakah ya bentuknya gimana sih gitu? Menurut saya sih ini sangat mendukung sekali ya Miss. Baik dalam bidang akademik, berarti Anya juga bisa menggabungkan lah gitu kan ya. Oh, untuk penguasaan hal ini apalagi di bahasa Inggris ya seperti tadi cerita, aku tuh harus bagaimana sih gitu kan. Jadi tidak hanya sebatas dia diberikan teks, dia menceritakan. Betul. Gitu kan, ternyata dia juga harus, Anya juga harus berpikir nih, ya kan, berpikir, oh aku harus bagaimana gitu kan, untuk di akademiknya dan terutama sosial ya, pastilah kalau sosial gitu. Seperti tadi hanya menceritakan saat dia menang, teman-temannya seperti apa, terus dukungan teman-temannya seperti apa gitu kan, teman-teman menyambut seperti apa, dukungan guru-guru, sekolah, orang tua, itu juga termasuk ya saling berhubungan gitu. Oke. Jadi banyak sekali ya sebenarnya misalnya apa yang bisa diperoleh dari kegiatan-kegiatan kalau seorang murid itu atau seorang siswa itu join ke kompetisi. Nah, ini salah satu contoh nyata yang kita bawa ke sini ya. Nah, Anya, ini kan udah mau sampai terakhir kayaknya pertanyaannya nih ya. Apa pesan yang ingin Anya sampaikan nih kepada teman-teman yang lain yang mungkin nanti kepilih atau terpilih atau punya keinginan untuk ikut kompetisi storytelling? Pesannya apa? Kalau buat itu, jangan takut, ikut aja. Terus jangan merasa insecure kalau orang lain kayak keren gitu. Like, it's okay, kamu pasti bisa. Kalau kamu udah bercoba ya pasti bisa. Good, thank you Anya. Nah Miss Ella, kira-kira ada nggak sih rencana sekolah untuk mendorong lebih banyak siswa yang ikut kompetisi? Selalu Miss Nika. Ini kebetulan kalau nggak salah Miss Ella bidang kesiswaan juga ya. Betul sekali. Pastinya gimana Miss Ella, kira-kira program kedepannya apa nih gitu buat anak-anak ikut kompetisi? Dari sekolah SMP Tunas Global sendiri selalu mendukung ya Miss ya, segala apapun bentuk lomba untuk anak-anak dan bidang apapun itu ya kan, baik bahasa Inggris, bahkan matematika, IPA dan lain, bahkan keterampilan-keterampilan ya, misalnya menggambar, memasak, kita pernah ya waktu itu ya. Betul gitu. Kita dukung jika ada anak yang ingin mengikuti lomba, insya Allah akan kita arahkan, kita fasilitasi seperti itu. Oke, terakhir nih Miss Ella. Aduh, setelah panjang lebar ya. Aduh, seru banget deh bawaannya ke sini sebagai my first guest di acara Tatap Muka. Oke, Miss kan pengen denger nih Miss Ella, apa pesan Miss Ella sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai wakil kesiswaan kepada siswa lain nih, ya, kepada siswa yang lain nih selain Anya nih, agar lebih termotivasi untuk berprestasi. Monggo, silahkan. Baik untuk semua anak-anak SMP Tunas Global ya misalnya ya, secara keseluruhan, jangan takut untuk menunjukkan bakatnya, minatnya, jangan takut, jangan malu, ayo tunjukkan bakat minat kalian karena banyak banget kompetisi-kompetisi yang akan bisa kalian ikuti. Ya, dan tetap semangat, percaya diri pastinya, itu sih Miss gitu ya. Jadi intinya jangan takut untuk menunjukkan minat bakat kalian. Oke, baik, terima kasih Anya, terima kasih Miss Ella, selamat sekali lagi atas kemenangannya.
Terima kasih sudah hadir di sini berbagi cerita. Sudah tentunya Miss Ikan yakin banyak sekali nilai-nilai positif tadi yang bisa diambil oleh teman-teman yang lain terkait bagaimana belajar memperoleh pengalaman dalam sebuah kompetisi. Dan terima kasih juga Miss Ella sudah mau berbagi, memberikan motivasi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman lain untuk selalu siap dan mau berkompetisi. Oke, terima kasih sudah join di acara Tatap Muka. Sampai bertemu kembali di acara selanjutnya. Bye-bye.